Hai hai hai, jumpa lagi di Lovrins Bercerita. Bersama saya Rina di channelnya Cerita Keren. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke? Balik lagi di Ladies in My Husband's Pocket. Sampai juga kita di bagian ketiga. Selamat membaca dan semoga terhibur. Tak semua wanita bisa berbagi. Walau sebenarnya kaum wanita itu paling senang bila membagikan apa yang ada pada dirinya untuk orang lain. Ia dengan gampang memberikan voucher diskon untuk sahabatnya, atau masakan enaknya pada tetangga, atau berbagi keluhan, ocehan, dan apa saja pada temannya yang datang berkunjung ke rumah. Bahkan membagi cinta untuk beberapa hal dalam sekali waktu, mencintai kegiatan memasak dan panjat gunung misalnya. Namun memberikan kekasih hatinya untuk dicintai wanita lain, tak banyak yang mampu melakukannya. Bisa dihitung, tak semua wanita bisa. Begitupun Desia. Pertanyaan suaminya apakah ia siap dipoligami menjadi duri dalam kepalanya. Setiap ia memejamkan mata, duri itu meronta-ronta dan membuatnya kembali terjaga. Ia tak lagi bisa menangis. Desia teringat kejadian 5 tahun lalu. Saat Rama datang padanya dengan cinta dan 2 buah hatinya yang lucu dan menggemaskan. Maukah kau menjadi bunda untuk anak-anakku? Melihat 2 permata indah itu, hati Desia luluh. Langkah kaki yang sebelumnya pergi menjauh karena menyadari lelaki yang dicintainya telah berkeluarga, kembali merengkuh kasih yang diberikan Rama. Desia menikah dengan pria yang bahkan belum resmi bercerai. Titip anak-anak teh. Begitu kata ibu kedua permata bersinar yang masih belum tahu apa-apa. Ya, wanita itu tentu punya alasan meninggalkan buah hatinya pada Desia dan memilih mewujudkan mimpi di kota lain. Poligami. Desia mengalaminya. Hanya 1 tahun pertama ia menyandang istri kedua. Setelah kelahiran putri Desia, Rama benar-benar berpisah dengan wanita yang ternyata juga telah kembali memadu kasih dengan mantan pacarnya dulu. Poligami. Kini Desia gemetar mendengar kata itu. Baginya, poligami layaknya penjara tak bersel. Kenyataannya dulu tak seindah apa yang ia baca tentang indahnya menjadi wanita kedua. Wanita kedua yang mendapat posisi utama di hati lelakinya itu omong kosong. Beruntung saja saat itu Desia menyibukkan diri dengan aktivitasnya sebagai ibu. Anak-anak lebih membuat dirinya merasa ada dan berharga. Sekarang, saat pertanyaan itu diajukan oleh suaminya, Desia bungkam. Seperti pagi ini, rutinitas sebagai redaktur di sebuah penerbitan membuatnya terpaksa duduk manis di depan layar dengan tumpukan naskah yang harus diedit. Kejadian semalam terngiang-ngiang di kepalanya dan membuatnya tidak konsentrasi bekerja. Ditambah sebuah kenyataan baru yang ia tahu. Sedang sakitkah, Mbak? Pesan dari seorang teman di seberang sana. Sakit? Enggak kok. Hanya sedang terserang influenza nih. Debu-debu gak mau minggir. Kenapa gitu? Maaf kalau kesannya jadi ikut campur. Tapi benarkah Mbak sedang sakit parah?
sakit parah. Ah, apaan? Desia bingung. Sudah lebih dari 3 temannya yang bertanya tentang itu. Ada apa sih? Kok hari ini banyak yang peduli sama kesehatanku? Aku baik-baik saja kok. Cuma flu dan mungkin kurang tidur. Tapi itu bukan penyakit mematikan kan? Syukurlah kalau begitu, Mbak. Semoga selalu sehat dan apa? Nggak jadi ah. Ada apa? Apa ada yang harus aku ketahui? Nggak ada, Mbak. Kupikir Mbak memang sedang sakit keras. Sampai-sampai mencarikan istri baru untuk suami. Syukurlah bila Mbak sehat-sehat saja. Desia mengernyitkan keningnya. Maksudmu? Aku mencari istri baru buat suamiku. What? Ya, kalau salah maaf, Mbak. Kemarin ada yang bilang begitu. Ah, salah orang kali. Desia mencoba menenangkan diri. Padahal hatinya begitu penasaran. Sebenarnya ada apa di luaran sana? Mungkin, Mbak. Ya udah. Selamat beraktivitas ya. Semoga sehat selalu. Ada yang tidak beres di luar sana, pikir Desia. Rasa ingin tahunya begitu besar. Belum sempat ia mencari, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Mbak, apakah wanita ini ada hubungannya dengan suami Mbak? Desia menatap nama wanita itu lekat. Hatinya berdegup tak keruan. Itu adalah nama yang sama. Ada apa dengannya? Tanya Desia. Enggak apa-apa. Ceritakan, aku ingin tahu tentangnya. Pinta Desia penuh harap. Perasaan cemas menyelimuti hati dan pikirannya. Desia bangkit dari kursinya lalu mencari Rama. Ia ingin mengonfirmasi apa yang baru saja ia dapat. Ayah, Bunda mau bicara. Rama yang sedang sibuk dengan kerjaannya pun berhenti. Ya Bunda sayang, sini. Ada apa? Desia membalas senyum suaminya. Seharusnya ia tak meragukan Rama. Kasih sayangnya sudah terbukti nyata tahun-tahun belakangan. Tahun-tahun terberatnya bisa ia lalui dengan genggaman Rama yang tak pernah membiarkannya jatuh. Hingga ia bisa jadi sekarang ini. Rama suami yang baik. Terlebih ia adalah seorang ayah yang sangat bertanggung jawab. Bun, malah ngelamun. Mau bicara apa? Desia tersadar dari lamunan sesaatnya. Boleh Bunda bicarakan ya? Dari tadi juga bicara. Mau ngomong apa? Desia menarik tangan Rama dan menggenggamnya erat. Ayah, bila Bunda sakit dan tak mampu lagi melayani ayah sebagai seorang istri, apa ayah akan mencari wanita lain untuk menemani malam-malam ayah? Rama mengernyitkan kening. Ia terkejut dengan kata-kata yang mengalir tanpa jeda dan dengan hati-hati itu dari bibir istrinya. Bunda ngomong apa sih? Bunda pernah terkapar, tak bisa bangun. Jalan pun digendong, mandi dimandiin, makan disuapin, rambut disisirin. Apa cari wanita lain saat Bunda keadaannya begitu? Desia mulai menangis. Ia ingat itu. Saat itu tinggal seminggu lagi ia harus mengisi materi kepenulisan di beberapa sekolah bersama satu penulis ternama. Namun ia terserang cikungunya. Rama tak pernah meninggalkannya. Ia bahkan rela segera pulang dari kantor demi menjaganya. Iya ayah, tapi benarkah ini? Desia menunjukkan percakapannya dengan seorang teman tadi.
Rama membacanya dengan kening berkerut. Bunda, demi Allah ini tidak benar. Aa tidak mengatakan Bunda sakit parah, lantas mencarikan istri buat Aa. Ini sudah salah. Aa tidak mungkin mengatakan itu. Bunda terserah mau percaya siapa, tapi Bunda tahu Aa gimana. Desia tak dapat menahan air matanya. Iya, Bunda ingin lagi percaya setiap perkataan ayah. Tapi apa ayah ngebet punya istri lagi? Rama menatap lembut wanita berhidung mancung itu dengan penuh sayang. Cinta tak melulu soal kata-kata. Mungkin benar jarang sekali kau dengar bibir ini berucap I love you. Tapi selama kita bersama, setiap detik yang kita lewati seharusnya bisa meyakinkan hatimu bahwa begitu besar rasa sayang yang ada dariku untukmu. Desia tertegun. Itu benar. Akan tetapi pernyataan suaminya tak menjawab pertanyaannya tentang ngebet memiliki istri lagi. Namun melihat tatap tulus suaminya, hatinya membuang pertanyaan tak terjawab itu. Siapapun yang melihat kehidupan rumah tangganya saat ini, nyaris semuanya mengatakan ia wanita paling beruntung. Andai saja dulu ia memilih pergi dari Rama, mungkin orang tak akan mengenal Desia. Desia memeluk Rama dengan bangga, walau dalam hatinya memikirkan isi percakapannya beberapa waktu lalu. Ada apa sebenarnya yang dibicarakan gosip tentang sakit, lalu mencari istri baru untuk Rama? Siapa penyebar berita burung itu? Apakah ada hubungannya dengan wanita yang meminta Rama menjadi imamnya? Siapa sesungguhnya wanita itu? Benarkah Desia sangat mengenalnya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Sampai jumpa.